Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shrah sudurana wa tazawwas an sayyiatina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wa hab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tas'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita akan mengkaji dengan tema hijrah. Dari judulnya Bapak Ibu sudah batin. Maksudnya iki piye gitu ya. Tapi belum tentu tepat. Karena terlalu banyak mereka yang katanya itu memilih tema hijrah. Tapi begitu kenyataan ternyata dimaknai hijrah itu pindah. Padahal hijrah itu bukan pindah. Pekerjaan masih sama. Teman-teman masih sama, aktivitas juga sama, terus bedanya apa gitu loh. Walaupun kaos tulisannya hijrah gitu. Ini bedanya apa? Ya tulisan. Maka sore ini kita akan mengkaji bareng-bareng bahwa hijrah itu tidak identik dengan pindah. Tapi hijrah itu kalimat yang tepat justru adalah berubah. Jangan mengaku hijrah. Apapun yang Bapak Ibu manai dengan hijrah itu. Pilihan katanya. Kecuali bahwa kenyataannya dengan hijrah itu kita berubah. Memang berbeda dengan makna yang sudah kita tanam dalam-dalam. Kok beda? Tak kira nek wis hijrah itu pindah. Nggak harus pindah. Tapi yang paling pokok itu adalah berubah. Mari kita lihat slide-nya. Kita pakai slide itu biar terukur ya. Tidak terlalu panjang, juga tidak terlalu pendek, ukurannya pas gitu ya. Makna hijrah yang bermakna pindah. Cara sama tapi karakter sama, ini bukan hijrah. Cara mendapatkan harta sama. Cuma bedanya hari ini ada tulisannya hijrah. Niki Pak sinten niki namanya niki? Niki Pak Imam. Pak Imam sinten toh? Pak Imam hijrah. Tapi ternyata mendapatkan hartanya masih sama. Bahkan cara hidup yang sama. Kemarin tidak puasa, sekarang juga tidak puasa. Terus bentennya nopo. Kemarin tidak qiyamul lail, sekarang tidak qiyamul lail. Bedanya apa gitu loh.
Dulu itu enggak doyan ngaji. Baca Quran, 1 lembar itu angope ping sedoso. Sekarang menguapnya 10 kali. Lha terus bedane nopo? Maka hijrah yang kita inginkan adalah hijrah yang membuat kita berubah. Maka kalau berubah, otomatis sejarah kita pun berubah. Masing-masing kita itu punya cerita. Yang boleh jadi kita enggak gagas gitu ya. Pengennya dibuat di sebuah buku. Cerita PSBB gitu. Enggak harus. Orang-orang yang melihat kita terkesan dengan hidup kita, terkesan dengan cara-cara hidup kita, strategi-strategi kita. Itu sudah cukup untuk menjadi sebuah sejarah. Dari bapak diceritakan ke anak, diceritakan ke cucu. Bahkan sampai diceritakan ke cicit. Kalau kita bercerita tentang Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Itu kira-kira baru kemarin apa baru 10 tahun yang lalu ya. Padahal itu sudah ratusan tahun. Kalau kita cerita tentang Rasulullah, jarak kita dengan Rasulullah itu berapa tahun? Nun sewu? Kayaknya baru 100 tahun kayaknya. Ternyata begitu dicek itu sudah 1500 tahun lebih. Sudah lama meninggalkan kita. Tapi kayaknya kok masih segar dalam ingatan gitu loh. Ceritanya itu masih seger. Masih sedep, dinikmati itu masih mantep. Kenapa bisa seperti itu? Maka cerita hijrah itu sama dengan berubah. Itu ada 2 analog yang akan kita ceritakan dalam cerita ini. Coba dilihat slide selanjutnya. Gambarnya yang menakutkan. Padahal setiap kita ya sudah sering lihat gitu ya. Ada yang berproses hijrahnya itu ala ular. Kalau Bapak Ibu itu memperhatikan ular. Ular yang berproses. Napa niku biasane nlungsungi, ganti kulit. Setelah beberapa waktu berproses berganti kulit, itu namanya apa Bapak Ibu? Ya namanya ular gitu loh. Cara jalannya ya cara jalan ular. Makanannya makanan ular. Terus cara mencari kehidupannya, cara jalannya kayaknya masih sama itu. Terus bedanya apa? Ternyata itu menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Ada orang-orang yang berproses hijrah itu prosesnya itu ala ular. Namanya yo sama. Ular sebelum jadi ular itu namanya adalah ular kecil. Ular kurus. Tapi ya tetap namanya ular gitu loh. Nggak berubah. Ada enggak yang melihat atau menyaksikan ular itu setelah berproses kemudian makanannya berubah? Dulu sebelum berproses ganti kulit makanannya itu ayam. Sekarang makanannya ayam goreng, hamburger, atau makanannya ganti sayuran. Sekarang ini ular yang hidup sehat. Makanannya yang serba hijau-hijauan, buah-buahan. Kayaknya itu ular yang salah kayaknya itu ya.
Cara hidupnya juga sama, persis. Dulu kalau ada ular itu didekati, itu siap-siap matok. Sekarang ya sama, didekati matok. Jadi kalau diceritakan ular itu kalau orangnya nggak bersalah, itu nggak dipatok. Ini kayaknya salah kok. Cerita itu kayaknya itu cerita yang salah. Karena di dalam Tibun Nabawi, karya Imam As-Suyuti, kenapa kita itu dilarang untuk makan daging ular? Saya lebih konkret keterangan beliau. Bukan masalah haramnya karena gigi bertaring gitu ya. Karena makanannya bangkai, bukan. Tapi lebih real. Orang yang makan ular itu menularkan karakter yang dimiliki oleh ular. Dulu Al-Afghani itu diundang ke Mesir untuk menjelaskan kenapa kok daging babi itu haram. Kan sekarang sudah disterilkan gitu loh. Apakah itu tidak mengubah hukumnya? Daging babi yang sudah steril, sudah tidak ada penyakit, sudah bumbunya itu sudah asik banget gitu loh, enak. Ada yang digoreng, ada yang dipresto, ada yang macam-macam. Beliau tidak menjawab. Kebetulan berada di Paris, menjelaskan kepada orang-orang yang notabene-nya itu adalah sekuler. Saya tidak akan menjawab, tapi tolong besok datangkan 1 ekor babi jantan, 1 ekor babi betina dan 2 ekor babi jantan. Hadirkan pula 1 ekor ayam ayam betina dan 2 ekor ayam betina. 2 ekor ayam jantan, maaf. 1 ekor ayam betina sama 2 ekor ayam jantan. Ini buat apa? Buat mengajarkan sesuatu. Begitu sudah kejadian dihadirkan, maka babi itu dilepaskan. Ketika babi jantan itu berusaha mendekati babi betina, itu tidak ada istilahnya itu ditubruk apa tarung enggak, tapi justru saling membantu. Ini yang jadi masalah kenapa babi itu diharamkan. Yang akan ditularkan karakter buruknya babi itu adalah tidak punya cemburu. Kalau dinikmati kepada manusia, maka manusia itu lama-lama hilang sifat cemburunya. Itu berbahaya. Kenapa kok daging ayam boleh? Itu bukan karena saya suka ayam gitu loh ya. Tapi karena begitu ayam betina dilepas, di antara 2 ekor ayam jantan, itu tarung. Memperebutkan. Sampai pendel-pendelan gitu loh. Sampai berdarah-darah. Ini loh, ayam itu karakternya itu masih bagus, masih mempertahankan rasa cemburunya. Tapi kalau babi itu tidak ada rasa cemburunya. Makanya diharamkan oleh Allah. Ternyata bukan semata-mata ini steril apa bukan steril, tapi urusannya karakternya itu bisa nular. Nah, di antara semua binatang yang paling buruk itu adalah binatang melata.
Kalau binatang ternak, kenapa masih dibolehkan? Ya karena masih ada karakter baiknya yang bisa disifati pada manusia. Kalau binatang buas, kenapa tidak boleh? Pernah dengar enggak ketika seekor kijang bunting mau beranak, tiba-tiba didekati harimau, terus harimaunya di stop. Maaf, kami sedang proses hamil. Kalau mau menerkam lain waktu saja, atau nunggu sampai hamil lahiran gitu ya. Kira-kira harimaunya bertahan enggak itu? Baiklah, kami akan menunggu dengan sabar sampai proses kelahiran. Ini harimaunya harimau goblok kali ya. Enggak akan ketemu begitu. Jadi binatang buas itu tidak punya rasa kasihan, itu enggak ada. Tidak ada peri kehewanan, itu enggak ada. Jadi kalau mau nerekam, nerekam aja. Tapi masih ada yang lebih buruk lagi, yaitu binatang melata. Ada komunitas di Amerika itu yang suka minum darah ular. Kebiasaannya adalah itu suka naruh bom di perempatan-perempatan. Begitu meledak, mereka bersorak-sorai, menang. Ketika diwawancara, kenapa itu dilakukan? Iseng. Membunuh orang itu iseng. Maka sama dengan binatang melata. Kalau ular itu matok, gigit, itu alasannya apa coba? Coba diwawancara. Kenapa kamu harus matok gitu loh? Lah dia ngerusui kok, dia ganggu kok. Kayaknya enggak sih. Matok ya matok aja. Pokoknya dekat dipatok. Dekat gigit, dekat gigit, dekat gigit gitu aja. Itu binatang melata. Mari kita lihat analog yang kedua. Ada jenis binatang yang mirip ya dengan ular, cuma bedanya ini bukan ular pakai R tapi ulat pakai T. Ini juga berproses ini ya. Tapi bedanya kok jauh banget gitu loh. Sebelum berproses, dalam istilah biologi itu metamorfosis. Itu makanannya beda. Gaya hidupnya juga beda. Ketika masih jadi ulat, gremet. Bapak Ibu kalau melihat ulat, itu yang terjadi di perasaan gimana Bapak Ibu? Semua yang lihat ulat itu rasanya kok kemutuk gitu ya. Hawane pengen utuk. Kalau enggak kemutuk, kemidak, pengen didak gitu. Bawaannya itu pengen begitu saja. Tapi begitu jadi kupu-kupu berubah. Dia siap berproses, berpuasa sekian waktu untuk menempuh sebuah proses. Dia berubah. Ketika sudah jadi kupu-kupu, maka makanannya pun ganti. Yang dihinggapi ganti. Harapannya orang hijrah itu begitu. Dulu makanannya itu ngawur, nggak jelas halal haramnya. Sekarang hanya makanan halal saja yang bisa dimakan. Dulu itu biasa hinggap itu di mana-mana. Sekarang hinggapnya hanya di tempat-tempat pengajian saja. Yang kira-kira itu nyaman dan aman. Cara bekerjanya juga beda. Dulu yang penting dapat uang. Sekarang masih mikir-mikir halal apa enggak. Kupu-kupu dulu ketika masih jadi ulat itu jalannya, bekerjanya juga gremet gitu loh. Begitu sudah jadi kupu-kupu, dia sudah tidak suka ngeremet tapi terbang, lebih cepat, lebih praktis.
Sekarang pertanyaannya menurut Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, kupu-kupu apa yang jalannya gremet? Napa Bapak Ibu? Kupu-kupu apa yang jalannya gremet? Sudah berproses jadi entung, terus sudah ada sayapnya tapi jalannya gremet gitu ya. Kira-kira kupu-kupu apa itu? Apa nak? Nggak tahu ya. Kupu-kupu goblok. Lu wong sudah punya sayap kok gremet itu lu kan goblok itu loh. Jadi sekarang itu sudah hijrah, sudah berubah, sudah ngaji, sudah punya Quran. Tapi pengen menyelesaikannya itu gremet. Alon-alon asal kelakon. Berarti itu jamaah apa Bapak Ibu? Ya enggak tega ngomongnya ya. Jamaah enggak pinter. Kok cik gremet weh. Lah wong bisa ngaji. Mukjizatnya ya di Al-Qur'an. Mukjizatnya enggak kepake. Ngajinya enggak dipakai. Dia malah pengen alon-alon asal kelakon. Masalahnya sudah berapa lama Bapak Ibu? Udah berapa tahun nih? Kayaknya udah 8 tahun, sudah 9 tahun. Hutangnya belum lunas berapa tahun? Sudah 10 tahun. Loh kok lambat banget? Karena sayapnya enggak dipakai. Karena sarana yang diberikan Allah enggak dipakai. Hebatnya orang-orang beriman itu kalau sarana yang diberikan Allah itu dipakai. Kalau sarananya itu adalah doa, ya berdoa terus. Sehari berdoa 50 kali enggak masalah. Waktu adzan berdoa, habis adzan berdoa lagi. Habis sholat doa lagi. Waktu sujud doa lagi. Sebelum tahiyat, sebelum salam doa lagi. Enggak apa-apa, dipenuhi hari-harinya penuh dengan doa. Pokoknya kalau belum selesai masalah, dia akan tetap terus berdoa. Dipanjer terus sampai selesai. Sampai warna dan penampilan serta tempat singgahnya berbeda. Ini maknanya sudah berubah. Dulu warnanya itu hijau, gremet. Sekarang sudah jadi coklat, bahkan kuning, warnanya beda. Jalannya enggak gremet lagi, bisa terbang. Yang seharusnya bisa ditempuh perjalanan itu dalam waktu dulunya itu setengah jam. Sekarang 10 menit, 5 menit selesai. Karena enggak gremet lagi. Karena dia sudah berubah, sudah berhijrah. Selanjutnya, coba Mas, selanjutnya ya. Ada 4 surat yang dulu itu membangun jiwa. Saya nandai betul itu ya. 4 surat pembangun jiwa. Gara-gara 4 surat ini kemudian Rasulullah itu berubah. Dulunya Rasulullah itu sudah baik. Secara fitrah itu sudah baik. Tapi kemudian dibangun jiwanya. Hingga bangun berubah jadi sangat-sangat baik. 4 surat itu adalah surat Al-Alaq, Iqra. Kemudian surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Muzammil, kemudian surat Al-Muddathir. 4 surat inilah yang kalau para ahli tafsir itu menandai ini awal-awal perubahan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka perhatikan. Ini termasuk surat yang pertama-tama turun kepada Rasulullah. Belum banyak surat yang turun, tapi inilah yang mengubah. Bapak Ibu tuh nyaris tahu semuanya kalau ditanya. Rasulullah mengamalkan surat Al-Muzammil itu berapa tahun? Rasulullah mengamalkan surat Al-Muzammil berapa tahun? 10 tahun.
Kalau Bapak Ibu ingin mengikuti Rasulullah berkenan berubah ala yang dilakukan Rasulullah bersama para sahabat. 10 tahun itu baca Quran di dalam sholat malam mulai jam 11 malam sampai 30 menit sebelum adzan subuh. Itu betul-betul berubah. Itu kalau sudah porsinya sudah porsi tinggi banget itu ya. Kalau sudah mencapai posisi yang demikian sudah luar biasa. Mengikuti pola yang pernah dahulu dilakukan oleh Rasulullah. Sejak kami di dalam pondok itu sudah meniru bagaimana caranya agar makin lama itu qiyamul lail itu makin lama. Tapi belum pernah berhasil jam 11 malam sampai 30 menit adzan subuh. Belum pernah berhasil. Paling yang berhasil itu ya hanya 2 jam. Sehingga dituliskan sebagai formula 12 itu baru 2 jam itu. Sangat sedikit sekali. Itu saja sudah dikomen semua yang lihat itu. Ini benar enggak 2 jam? Ya memang benar. Gila kali. Loh ya memang itu perubahan yang ingin dicapai. 2 jam itu hanya 5 juz. Kalau 5 jam itu baru 10 juz. Dengan hitungan 1 juznya 30 menit. Maka luar biasa perubahan-perubahan yang dilakukan. Kalaupun orangnya tidak mau berubah, enggak apa-apa, diem aja enggak apa-apa. Tapi dipaksakan berubah dengan sendirinya. Ayat-ayat itu akan membuatnya berubah. Baik dia itu suka ataupun dipaksa. Jadi interaksi dia dengan ayat-ayat Al-Quran itu akan merubah. Karena ayat-ayat Al-Quran itu fungsinya adalah mukjizat. Maka akan berubah kehidupannya sebagaimana kehidupan mereka yang bersama mukjizat. Mereka yang ingin kehidupannya dipenuhi dengan keajaiban. Maka bersamalah Al-Quran. Bacalah. Sebaik-baik membaca itu di malam hari. Dan sebaik-baik itu adalah ketika jam 11 sampai jam 30 menit sebelum adzan subuh. Lamanya begitu. Itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Selanjutnya ini awal syariat yang disampaikan Rasulullah. Nampaknya sepele tapi ini prakteknya susah. Beberapa kali kita umumkan, kita sampaikan, bahkan kepada Bapak Ibu pernah kami sampaikan. Rasulullah itu baru datang hari Rabu di kota Madinah. Baru saja datang, ditunggu masyarakat Madinah dengan tola al-badru alaina. Begitu sudah sampai Rasulullah di Madinah ditunggu. Kiranya kalimat apa yang pertama kali akan diucapkan Rasulullah. Ternyata Rasulullah itu bersabda ayuhan nas afsus salam. Wahai manusia sebarkan salam. Kayaknya sepele banget kan, cuma salam tok. Tapi hari ini coba di mana dipraktekkan salam itu dalam masyarakat. Panjenengan masuk masjid salam napa mboten? Masuk angkot salam napa mboten? Masuk bis salam apa ndak? Masuk pesawat salam apa ndak? Asing. Bahkan orang yang masuk angkot itu salam, habis salam itu diteliti. Semua penumpang di angkot itu semua ngelihat, ini bawa kotak apa enggak? Dikira nyari sumbangan. Salam itu asing. Seperti sabda Rasulullah, kelak di akhir zaman salam itu hanya diberikan kepada orang yang kenal saja. Hari ini kejadian apa mboten?
sudah ngerti pecisan, bajunya kuku, cuma beda partai. Disalamin apa mboten? Mboten disalami. Loh kok enggak salam kenapa tuh? Partainya beda. Masa saya salam kepada orang yang partainya warnanya kuning. Wong saya itu warnanya merah kok. Beda partai kayaknya enggak perlu salam. Ya nomor 1 itu salam. Ya nomor 2 wa'at imut to'am, kasih makan. Itu tidak melihat dia itu kenal apa enggak, akrab apa enggak, pokoknya kasih makan aja. Setelah salam yang pertama, yang keduanya adalah kasih makan. Rata-rata pengajian yang rame itu biasanya karena isi pengajiannya atau yang diberikan waktu pengajian. Halo, pengajiannya bagus banget. Atau karena berkatnya. Saya itu nyoba ngisi pengajian di pucuk Gunung Lawu. Desa terakhir yang ada di Gunung Lawu, di Tawangmangu. Saya enggak kenal, mereka enggak kenal saya. Biar tidak alasan ini karena sudah dikenal. Enggak. Tapi saya bawa makanan sembako 2.500 paket itu. Itu yang hadir sekitar 3.000-an orang. Kok bisa itu? Karena semuanya itu hadirnya itu bukan ingin lihat pengajian. Pengen dapat pengajian, mboten. Tapi mayoritas semuanya itu pendapat bersepakat mau dapat sembako. Jadi walaupun Ustadz enggak dikenal sekalipun, ya baru pertama kali ketemu, itu ya datang. Karena dalam pikiran mereka, iki sembako, isinya apa ya? Itu sudah, itu daya tarik yang luar biasa. Maka acara itu kemudian kami simpulkan bahwa hidayah itu bisa dibeli. Cara belinya itu ya pakai sembako itu. Ya nomor 3, silaturahim. Jadi kalau sudah salam, memberi makan, baru yang ketiga, disilaturahimi. Ini ilmu lama tapi dipakai setiap zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada deal-dealan, ada tanda tangan yang harus itu deal gitu ya. Itu biasanya di mana Bapak Ibu? Di kolam renang atau di masjid atau di tempat pengajian. Rata-rata di tempat makan. Hampir semua kesepakatan itu didapatkan di tempat makan. Kok bisa ya? Hadis ini sudah mewakili dari sekian waktu. Sudah disebut oleh Rasulullah. Baru yang keempat sholat malam. Kalau pakai salam itu enggak bisa luluh. Dikasih makan juga enggak bisa luluh. Disilaturahimi juga enggak luluh. Baru kemudian senjata yang keempat adalah sholat malam. Habis sholat malam didoakan. Allahumma hdihim. Ya Allah kasih hidayah dia ya Allah. Mudah-mudahan berubah. Saya dulu tuh punya tetangga. Kalau pagi hari itu nyetel dangdutnya itu buanter. Awalnya kita tegur, nun sewu. Kalau nyetel dangdut jangan banter-banter. Tapi malah jawab, loh ini tip-tipnya Dewi kok. Radio-radionya sendiri, rumah-rumahnya sendiri, kuping-kupingnya Dewi. Nek ora seneng ya ora usah dirungokke.
Waduh, berarti harus pakai senjata yang keempat ini. Malam harinya kita sholat malam, langsung doakan, ya Allah rubahlah hobi tetanggaku. Dari dangdut, senang nasyid sama murotal. Ternyata besok pagi itu sudah berubah. Buanter tapi murotal sama nasyid. Nah, we kapokmu kapan we. Sudah berubah ternyata. Karena yang dibidik adalah hatinya. Daripada kita itu ngomong itu sampai capek, sampai kesel, belum tentu berubah. Kita punya sholat malam yang itu luar biasa. Saya nyebutnya itu pedang malam. Yang tidak pernah akan berbalik arah. Gunakan sesuatu untuk merubah yang tidak bisa dirubah dengan salam. Sesuatu yang tidak bisa dirubah dengan memberikan makan. Atau tidak bisa dirubah dengan silaturahim sekalipun. Maka sholat malam itu menjadi senjata. Kalau hadisnya itu panjangnya. Afsus salam wa'at imut to'am wa silul arham wa salul laila wa nasuniyam tadkhulul jannata bisalam. Kamu menyebarkan salam, memberi makan, silaturahim, sholat malam ketika manusia itu sedang tidur, maka kamu akan masuk surga dengan selamat. Surga akhirat saja itu bisa dimasuki dengan 4 amalan ini, apalagi surga dunia. Sehingga lebih mudah lagi dibanding dengan surga akhirat kita. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sudah bisa disimpulkan makna. Oh ternyata tak pikir kalau sudah hijrah itu pindah. Sementing masjidnya pindah. Sementing sudah ganti baju. Ternyata bukan. Berubah segala-galanya. Berubah tata cara. Makannya juga berubah. Gaya hidupnya juga berubah. Visi misinya juga berubah. Mudah-mudahan bermanfaat yang kita kaji pada kesempatan sore hari ini. Ini sudah dekat waktu maghrib sebelum kita akhiri. Coba lihat slide yang terakhir ya. Biar semuanya puas. Kalau ternyata slide terakhir itu adalah sudah selesai. Coba slide yang terakhir. Nah alhamdulillah. Lah sebelum terakhir tadi apa toh? Coba. Hijrah itu mengubah sejarah. Sejarah itu adalah cerita hidup kita. Pengen berubah, kalau tidak mau berubah ya kesimpulannya punah. Dilupakan. Seberapa banyak kapal yang singgah, kalau tidak kita siapkan pelabuhannya, tidak akan pernah berlabuh dalam kehidupan kita. Seberapa banyak rezeki yang diharapkan hadir dalam kehidupan kita, singgah dalam kehidupan kita. Kalau kita enggak siap menerima rezeki yang enggak siap, menerima masalah yang enggak siap, tidak akan pernah singgah karena sudah kandas. Sehingga harapannya kita itu bersama Allah itu bisa semuanya. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang impossible, tidak ada yang kemudian berpikir ini kayaknya ini mustahil. Bersama Allah kita bisa. Kita sudah dekat dengan waktu Ramadan. Seperti biasanya kalau bulan Ramadan itu kita punya program yang istimewa, yaitu one day, one khatam. 1 hari 1 kali khatam. Dari sekarang sudah mulai siap-siap Bapak Ibu. Latihan khatam 3 hari sekali, seminggu sekali. Untuk persiapan Ramadan, biar betul-betul garis hidup yang sulit dirubah itu bisa berubah dengan kekuatan mukjizat yang kita berusaha untuk kita pasang, aktifasikan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan
kita bertemu dengan Ramadan dan mudah-mudahan bisa melaksanakan program dengan sebaik-baiknya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita akhiri kita membaca doa bareng-bareng agar semua kebaikan-kebaikan kita terhampar di hadapan kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'ala min nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adha min nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an alaikal balak wala haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon seluruh kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta perlindungan yang pernah diminta oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Engkau lah yang menyampaikan segala urusan. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan kami dengan rezekimu yang halal ya Allah, sehingga kami tidak butuh dengan yang haram. Ya Allah, kayakan kami dengan anugerahmu ya Allah, sehingga kami tidak butuh kepada selainmu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka amalan baran wa rizqan daran wa aishan wa qaran. Ya Allah, anugerahkan kepada kami amalan yang baik-baik, rezeki yang mengalir, kehidupan yang tenang, kehidupan yang tentram. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dzibhammana, Allahumma dzibhammana, Allahumma dzibhammana. Ya Allah, angkatlah masalah-masalah kami. Ya Allah, angkatlah kesulitan demi kesulitan kami. Ya Allah, urailah problematika kami. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian kita sore hari ini sudah ditutup dengan doa. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.